Ya anak-anak, sekarang kita mau mendengar cerita dengan judul Batu Menangis. Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis, memohon ke ibunya. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Mak Dasa dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Mak Dasa yang meninggal dunia sejak Jelita berumur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena memang wajahnya cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Mak Dasa walaupun sudah agak tua, tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasa mencari kayu bakar di hutan kemudian dijual ke perkampungan. Ia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suaminya. Namun pohon pisang itu tidak berbuah setiap saat. Jika pohon pisang berbuah, ia akan menjualkan ke kampung penduduk yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewasa, sementara si janda bertambah tua. Tapi sayang sekali si Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya itu kelakuan buruk. Pohon pisang yang jumlahnya 16 batang tak pernah ditengoknya. Angin yang membawa debu dan daun-daun kering ke dalam rumahnya, ia biarkan saja. Jangankan halaman rumah, dinding dan lantai kamarnya sendiri ia tak mau membersihkannya. Ia selalu menunggu ibunya turun tangan. Gadis itu memang amat malas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, Jelita berkata kepada ibunya, "Ma, hari ini aku harus belikan aku baju yang baru dan indah." "Loh, bajumu kan sudah banyak, masih banyak yang baru juga." "Alah, jangan banyak cakap. Bajuku memang banyak, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru. Tapi, ibu tak punya uang yang cukup untuk membelikanmu baju baru lagi. Bukankah sebulan yang lalu sudah kubelikan baju yang cukup mahal? Kalau mak sayang turuti kemauanku." Tidak bisa, Mak Dasa akhirnya mengambil sebuah simpanan uangnya dan esok harinya mereka berangkat ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Sebenarnya uang simpanan itu digunakan untuk keperluan yang mendesak seperti ketika Jelita sakit dan lain-lain. Letak pasar desa amat jauh sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya, "Aneh sekali, si gadis wajahnya sangat cantik,
dan pakaiannya luar biasa indahnya, tapi di belakangnya berpakaian kumal dan bertambal-tambalan. Ya, mengapa wanita itu berjalan di belakang si gadis, padahal wajahnya mirip sekali dengan si gadis. Tidak mungkin wanita tua itu pembantunya. Kawan, jangan berburuk sangka. Siapa tahu wanita itu memang pembantu yang mengawal si gadis. Di antara orang-orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di tangan ibu? Itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai gadis manis, siapa namamu?" "Oh abang, namamu Jelita." Cocok benar dengan orangnya. "Kenapa bang? Wajahmu juga cantik Jelita." "Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibu?" Bukan, jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budakku." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawaban itu ia malu mengakui Mak Dasa sebagai ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya dengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Ketika berjalan di tempat yang sepi, Mak Dasa bertanya kepada anaknya, "Anakku, mengapa kau menyebutku sebagai pembantu?" "Ibu tenang saja, ini hanya sekedar berpura-pura. Aku tidak bersungguh menganggap ibu sebagai pembantuku. Tapi sudah 3 kali ini kau menyebutku sebagai budak. Aku tak ingin kau melakukannya lagi." "Ah, Oma, ini kan hanya pura-pura." Mereka meneruskan perjalanan hingga suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat tampan datang mendekati si Jelita. "Hai cantik, siapa namamu?" "Namaku Jelita." "Serasi benar namamu dan wajahmu cantik Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan, jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Itu adalah budakku." Mak Dasa masih bisa menahan diri. Ia mencoba memperingatkan anaknya lagi. Namun tak berapa lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan seorang pemuda tampan. Jelita kembali menyebut ibunya sebagai pembantunya. Sesungguhnya ia malu-malu mengakui Mak Dasa sebagai ibunya. Kini sang ibu tak bisa bersabar lagi. "Jelita anakku, kau sungguh kelewat batas. Kau durhaka berkali-kali menyebutku sebagai budakku. Padahal aku yang merawat, membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau berbuat seperti itu." "Oma, kenapa Oma marah? Percayalah, ini hanya sekedar sandiwara. Nanti setelah pulang dari pasar, Emak beli baju yang baru dan indah. Jika bertemu dengan pemuda tampan, maka aku akan mengaku Emak sebagai ibuku. Tidak, kau terlalu menyakitkan hatiku. Bagaimanapun keadaan Emak, seharusnya kau mengakuiku sebagai ibumu." Nanti Emak kalau sudah beli baju baru. Sang ibu tak bisa menahan diri lagi. Ia tak mau berdebat lagi dengan anaknya. Ia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu. Selama ini ibu
"Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap, menangis, memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah ini benar-benar pernah terjadi. Barang siapa mendurhakai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.